Bayangkan, suatu hari, Banjarmasin yang kita tinggali pelan-pelan tenggelam. Bukan karena tsunami, tapi karena kenaikan muka air laut dan cuaca ekstrem yang datang semakin sering. Rumah hanyut, sumber air tercemar, dan udara makin panas. Pertanyaannya, kalau semua ini terjadi, siapa yang bertanggung jawab secara hukum? Nama saya Haliza Azhara dari jurusan Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan NIM 2412112-236. Dalam video ini, saya akan mengangkat studi kasus putusan pendapat nasihat Advisory Opinion Mahkamah Internasional atau International Court of Justice tanggal 23 Juli tahun 2025 tentang kewajiban negara terkait perubahan iklim yang secara langsung berkaitan dengan rezim hukum iklim internasional. Kasus ini sangat penting untuk dibahas karena untuk pertama kalinya ICJ menjelaskan secara rinci apa kewajiban negara di bawah hukum internasional untuk melindungi sistem iklim dan apa konsekuensi hukumnya kalau negara lalai dan menyebabkan kerusakan iklim yang signifikan. Saya akan membahas kasus ini melalui kacamata hukum lingkungan, mulai dari kronologi dan dampak kerusakan, problem administrasi, perdata, pidana, prinsip hukum lingkungan, peran masyarakat, serta sampai kaitannya dengan asas-asas dan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai payung utama hukum lingkungan Indonesia. Pertama, mari kita lihat kronologi singkatnya. Inisiatif ini berawal dari gerakan mahasiswa dan anak muda di Pasifik, khususnya mahasiswa hukum di University of South Pacific yang kemudian membentuk gerakan Pacific Island Student Fighting Climate Change dan berjejaring dengan World Youth for Climate Justice. Mereka mendesak negara-negara mereka, terutama Vanuatu, untuk membawa isu perubahan iklim ke Mahkamah Internasional. Mereka hidup di negara pulau kecil yang sangat rentan terhadap kenaikan muka laut, badai tropis yang makin intens, dan hilangnya wilayah daratan, sehingga bagi mereka, krisis iklim bukan sekedar teori, tapi ancaman langsung terhadap budaya, identitas, dan rumah mereka. Menanggapi dorongan itu, pada 29 Maret 2023, Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 77-276 secara konsensus, meminta ICJ memberikan advisory opinion tentang kewajiban negara dalam perubahan iklim dan konsekuensi hukumnya. Prosesnya cukup panjang, teman-teman. Pada 2023, permintaan resmi dikirim Sekjen PBB ke ICJ. Pada 2024, lebih dari 90 negara dan organisasi mengirim pernyataan tertulis tentang pandangan mereka mengenai permintaan Majelis Umum PBB. Di tahun yang sama, 62 komentar tertulis dikirim oleh berbagai negara dan organisasi untuk menanggapi pandangan dari satu sama lain. Pada Desember 2024, digelar sidang dengar pendapat publik terbesar dalam sejarah ICJ, dan pada 23 Juli 2025, ICJ mengeluarkan advisory opinion tentang obligation of states in respect of climate change. Sekarang, apa dampak kerusakan lingkungan yang menjadi konteks penting dari munculnya opini ini? Teman-teman, perubahan iklim telah menyebabkan yang pertama, peningkatan suhu global yang memperparah gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kedua, percepatan pencairan es di Greenland dan Antartika yang memicu kenaikan muka air laut. Dan yang terakhir, kerusakan ekosistem laut dan pesisir yang sangat penting bagi kita. Dalam istilah hukum lingkungan, ini adalah bentuk kerusakan dan pencemaran lingkungan, mengacu pada pasal 1 angka 17 tentang kerusakan lingkungan hidup, perubahan langsung dan atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang melampaui kriteria baku, misalnya hilangnya pulau kecil dan daerah pesisir. Lalu pada pasal 1 angka 14 tentang pencemaran lingkungan, masuknya zat, energi atau komponen lain ke lingkungan hidup oleh kegiatan manusia seperti emisi gas rumah kaca yang terakumulasi di atmosfer. ICJ menegaskan bahwa akumulasi emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia telah menyebabkan kerusakan signifikan terhadap sistem iklim, dan ini memicu tanggung jawab hukum negara-negara. Dari kasus ini, kita bisa menguraikan 3 dimensi permasalahan hukum lingkungan: administrasi, perdata, dan pidana. Yang pertama,
dimensi administrasi. ICG menafsirkan ulang Paris Agreement dan menegaskan bahwa negara tidak hanya wajib menyampaikan nationally determined contribution, tetapi juga wajib mengadopsi dan melaksanakan langkah-langkah kebijakan internal untuk benar-benar menurunkan emisi berdasarkan standar due diligence yang stringent atau sangat ketat. Artinya, di level nasional, negara harus menyusun kebijakan, peraturan, dan perizinan yang konsisten dengan target pemanasan maksimal sekitar 1, derajat Celcius, serta mengatur tata kelola lingkungan, tata ruang, dan perizinan industri dengan memperhitungkan jejak karbon dan resiko iklim. Kegagalan dalam realisasi hal-hal tersebut bukan hanya masalah politik, tapi pelanggaran terhadap hukum internasional yang berimplikasi langsung secara administratif di tingkat nasional. Kedua, dimensi perdata. ICG menyatakan bahwa kewajiban negara untuk mencegah kerusakan iklim yang signifikan adalah kewajiban yang bersifat erga omnes, kewajiban terhadap seluruh masyarakat internasional. Pelanggaran kewajiban ini menimbulkan konsekuensi tanggung jawab negara, termasuk kewajiban reparasi, pemulihan, kompensasi, atau jaminan tidak mengulangi. Ini membuka jalan bagi negara yang terdampak berat, misalnya negara pulau kecil, menuntut negara penghasil emisi besar untuk ganti rugi, serta klaim perdata di pengadilan nasional atas dasar kelalaian pemerintah atau korporasi yang tidak menurunkan emisi secara memadai dengan menggunakan opini ICG sebagai standar kewajiban. Yang ketiga, dimensi pidana. Opini ICG sendiri tidak membuat delik pidana baru, tetapi menguatkan dasar moral dan hukum untuk mengembangkan konsep ecocide atau kejahatan lingkungan berat yang berdampak luas dan berjangka panjang. Menerapkan pasal-pasal pidana lingkungan nasional terhadap korporasi atau penjabat yang sengaja mengabaikan kewajiban pengendalian emisi atau adaptasi sehingga menimbulkan bencana lingkungan. Dengan demikian, teman-teman, advisory opinion ini bisa menjadi rujukan hakim dan pembentuk undang-undang untuk memperkuat sanksi pidana terhadap pelanggaran yang berdampak pada krisis iklim. Selanjutnya, kita kaitkan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan dengan cara penyelesaiannya, baik litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi. ICG sendiri merupakan contoh penyelesaian sengketa secara litigasi internasional. Walaupun sifatnya advisory, tidak mengikat seperti putusan kontensius, opini ICG itu sangat otoratif dan sering dijadikan rujukan oleh pengadilan nasional dan internasional, dan juga menjadi standar hukum baru untuk menilai apakah suatu negara sudah bertindak dengan due diligence dalam menghadapi perubahan iklim. Selain itu, opini ini akan memperkuat posisi penggugat dalam kasus-kasus climate litigation di berbagai negara, ketika mereka menuntut negara atau korporasi atas kegagalan bertindak. Selanjutnya, jalur non-litigasi. Di luar pengadilan, opini ini dipakai dalam berbagai hal. Pertama, negosiasi Conference of the Parties, United Nations Framework Convention on Climate Change, dan Paris Agreement. Untuk menekan negara meningkatkan ambisi NDC, menghentikan subsidi bahan bakar fosil dan memperbesar dana loss and damage. Kedua, diplomasi. Negara-negara rentan menggunakan opini ini sebagai dasar moral dan hukum untuk menuntut komitmen lebih kuat dari negara maju. Ketiga, instrumen kebijakan nasional seperti strategi transisi energi, kebijakan hutan, dan tata ruang yang harus diselaraskan dengan standar 1,5 derajat Celcius. Jadi, prinsip penyelesaian sengketa lingkungan tidak hanya melalui pengadilan, tapi juga melalui perundingan internasional, kebijakan administratif, dan tekanan politik berbasis hukum internasional yang sudah diperjelas oleh ICG. Kasus ini juga menunjukkan kuatnya peran serta masyarakat, terutama generasi muda. Kita mengetahui bahwa inisiatif awal datang dari mahasiswa hukum di Pasifik yang kemudian membentuk gerakan global World Youth for Climate Justice, melakukan kampanye, penggalangan dukungan negara, dan advokasi di PBB. Gerakan ini menunjukkan bahwa masyarakat, khususnya pemuda, bisa menggunakan instrumen hukum internasional untuk menekan negara mengambil tindakan iklim yang lebih ambisius. Di tingkat global dan nasional, peran serta masyarakat juga terlihat. Pertama, gugatan warga, citizen lawsuits.
terhadap pemerintah terkait kebijakan iklim yang dianggap tidak memadai, dan kedua, yaitu kegiatan lembaga swadaya masyarakat lingkungan, masyarakat adat dan komunitas pesisir yang mendokumentasikan dampak perubahan iklim, mengedukasi publik, serta mengadvokasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, peran masyarakat relevan dengan hak asas lingkungan, hidup yang baik dan sehat, dan hak untuk memperoleh informasi serta berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sekarang, kita hubungkan kasus ini dengan asas-asas dalam Pasal 2 dan tujuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Beberapa asas yang sangat relevan. Yang pertama, ada asas tanggung jawab negara. ICG menegaskan bahwa negara mempunyai kewajiban hukum untuk melindungi sistem iklim dan mencegah kerusakan signifikan. Berdasarkan perjanjian iklim, hukum kebiasaan internasional, dan hukum HAM internasional. Ini sejalan dengan asas bahwa negara di Indonesia bertanggung jawab untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya. Yang kedua, asas kelestarian dan keberlanjutan. Opini ICG secara eksplisit menyinggung hak generasi sekarang dan generasi mendatang atas lingkungan yang aman dari dampak perubahan iklim. Ini sejalan dengan tujuan Pasal 3 Undang-Undang 32 Tahun 2009 untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup serta keselamatan, kesejahteraan, dan kualitas hidup generasi kini dan mendatang. Yang ketiga, asas kehati-hatian. ICG menegaskan bahwa kewajiban negara untuk bertindak muncul ketika ada resiko signifikan kerusakan. Meskipun masih ada ketidakpastian ilmiah dan menetapkan standar due diligence yang ketat. Ini sangat dekat dengan asas precautionary principle dalam hukum lingkungan yang mengharuskan tindakan preventif sebelum kerusakan terjadi. Keempat, asas polluter pays dengan menegaskan bahwa kewajiban negara bersifat erga omnes dan bahwa pelanggaran kewajiban menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban reparasi. ICG pada dasarnya memperkuat prinsip polluter pays yang menyebabkan kerusakan harus menanggung biaya pemulihan. Keberadaan Advisory Opinion ICG 2025 juga tentunya menguatkan tujuan-tujuan di level internasional. ICG menegaskan bahwa negara punya kewajiban hukum mencegah kerusakan iklim signifikan, melindungi hak asasi manusia yang terdampak, dan memperhatikan keadilan antar generasi. Artinya, standar yang dibangun ICG sejalan dengan tujuan Pasal 3 Undang-Undang Tahun 2009 Nomor 32 melindungi wilayah Indonesia dari kerusakan, menjamin keselamatan dan kesehatan manusia, serta menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, Advisory Opinion ICG dapat diposisikan sebagai penguat yuridis internasional terhadap asas-asas yang sudah hidup dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009, terutama terkait tanggung jawab negara, keadilan antar generasi, pencegahan, dan pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Selain 5 poin yang sudah saya jelaskan, ada 2 poin tambahan yang sangat mendukung dan membuat analisis kasus ini jadi lebih dalam. Pertama, dimensi hak asasi manusia. Permintaan advisory opinion dari Majelis Umum PBB secara eksplisit merujuk pada Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Konvensi ECOSOC, dan Deklarasi Universal HAM, serta menyebut hak atas lingkungan hidup yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. ICG kemudian mengakui bahwa perubahan iklim mengancam berbagai hak dasar. Hak atas kehidupan, hak atas kesehatan, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas pangan dan air. Ini berarti bahwa ketidakseriusan negara dalam menangani perubahan iklim dapat dibaca sebagai pelanggaran HAM, bukan hanya pelanggaran kewajiban lingkungan. Kedua, keadilan iklim dan negara rentan. Opini ICG juga menempatkan negara-negara kecil dan rentan seperti Vanuatu pada pusat diskusi. Mereka hampir tidak berkontribusi besar terhadap emisi global, tetapi menanggung dampak paling berat, naiknya muka air laut, badai, dan kehilangan wilayah. Ini sejalan dengan gagasan climate justice dan prinsip common but differentiated responsibilities, di mana negara maju dan penghasil emisi besar mempunyai tanggung jawab lebih besar untuk bertindak dan membantu negara-negara rentan. Sebagai penutup, kita bisa menarik satu garis besar.
Advisory Opinion International Court of Justice 2025 tentang kewajiban negara terkait perubahan iklim menjadikan krisis iklim bukan sekedar masalah moral dan politik, tetapi juga persoalan hukum yang tegas. Negara tidak bisa berlindung di balik dalih kurang jelas atau sukarela, karena ICJ telah menegaskan adanya kewajiban yang bersumber dari perjanjian, kebiasaan internasional, dan hak asasi manusia dengan standar kehati-hatian dan due diligence yang ketat. Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rentan banjir, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem, tetapi juga sebagai penghasil emisi yang signifikan, opini ini adalah alarm hukum. Kebijakan lingkungan dan iklim kita harus sejalan dengan asas-asas dalam Undang-Undang tahun 2009 nomor 32 dan Advisory Opinion ICJ demi melindungi hak generasi sekarang dan generasi mendatang. Saya, Haliza Azhara, dengan NIM 2410211236, jurusan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, menutup dengan satu kalimat. Jika hukum tak menjaga bumi yang kita pijak, maka kelak tak tersisa lagi tempat bagi hukum itu untuk berdiri tegak. Terima kasih telah menyaksikan.